Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim, dusta terstruktur, dan masif. Video keempat. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Ini sinkron dengan tulisan yang berdasarkan kepada 9 penulis muslim. Umat muslim menafsirkan perubahan iklim dengan cara yang berbeda, menganggapnya sebagai akibat A. manusia, B. Tuhan karena iklim ciptaan Tuhan, C. mengabaikan keberadaannya. Halaman 14 ini mengabaikan ayat-ayat Allah. Definisi perubahan iklim. Program Perubahan Iklim Global Amerika Serikat mendefinisikan perubahan iklim sebagai reaksi ekstrim terhadap fenomena cuaca yang menimbulkan dampak negatif terhadap sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, vegetasi, dan tanah, sehingga menyebabkan 2 kali lipat konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem. Definisinya sangat benar, hanya judulnya perubahan iklim. Jadi tidak ada perubahan iklim, ini dinyatakan tadi iklim alami. Iklim alami itu tetap karena ciptaan Allah. Hukum Allah itu tetap. Fakta yang terjadi seperti ini. Aktivitas manusia adalah ucapan dan tindakan yang melanggar petunjuk Allah SWT. Contohnya, iklim tetap dibilang ada perubahan. Hukum Allah SWT bekerja otomatis, yaitu hukum sebab akibat. B. Variabilitas iklim alami. Ini adalah suhu, angin, hujan, dan lain-lain. Ini yang berubah. C. Iklim alami. Ini adalah iklim ciptaan Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 17. D. Reaksi ekstrim. Ini adalah reaksi dari perilaku salah dalam kelola rahmat Allah SWT. Hukum sebab akibat bekerja. E. Dampak negatif adalah bentuk sanksi hukum jika terjadi pelanggaran dari petunjuk Allah SWT. Hukum sebab akibat bekerja. Pasti asapku sangat berat. Kufur nikmat dan takabur, inilah perilaku manusia. Jadi ada reaksi ekstrim, hukum Allah bekerja karena perilakunya kufur nikmat dan takabur. Dampak negatif artinya sanksi hukum karena hukum Allah bekerja. Jadi sinkron. Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Nah, ini terbukti. Firman Allah ini terbukti. Ternyata selama ini hujan itu diingkari. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ini terbukti dengan permen PU
nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Ini lampiran 1 halaman 3. Nah, ini terbukti diingkari, terbuang. Ini selama 75 tahun sampai sekarang, tahun 2021. Jadi hujan selalu dibuang, padahal hujan itu rahmat. Surat Ibrahim ayat 7. Drainase konvensional aliran limpasan permukaan runoff selama hujan turun terbuang sia-sia. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Nah, masih ada yang ketinggalan. Jadi ada 2 hukum Allah SWT yang dilanggar. 1, hujan harus disyukuri, faktanya hujan diingkari. Al-Quran Ibrahim ayat 7. Yang kedua, hujan harus disimpan, faktanya hujan dibuang. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini 2 ayat ini dilanggar, akhirnya dampak negatif, sanksi hukum sebab akibat bekerja. Demikianlah informasi dari saya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.